Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Triwadiani, SHBMSI, dosen tetap Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang mata kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa program sarjana semester 5 dengan kode mata kuliah 2121331 dengan berbobot 3 SKS. Pada kesempatan saat ini, mata kuliah manajemen pemasaran diselenggarakan dengan 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang akan dibahas selama mata kuliah manajemen pemasaran saat ini adalah pertama, tahapan revolusi industri, kedua, pemasaran 1.0 dengan orientasi produk, ketiga, pemasaran 2.0 orientasi pelanggan, keempat, pemasaran 3.0 orientasi nilai. Tidak hanya itu, materi ini juga akan membahas pemasaran 4.0 orientasi digitalisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 mampu menguasai konsep teori dan perkembangan mutakhir dalam mengelola fungsi-fungsi bisnis, khususnya manajemen pemasaran dari era konvensional hingga era digital. CPL 2 mampu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi pemasaran bisnis yang bersifat fungsional, adaptif, dan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi di era digital. CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam mengidentifikasikan peluang pasar serta memecahkan permasalahan administrasi bisnis yang tentunya telah tertuang di RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan redefinisi pemasaran dalam konteks ekonomi digital. CPNK 2, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pemasaran 1.0. CPN 3, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pemasaran 2.0. CPNK 4, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pemasaran 3.0. CPNK 5, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pemasaran 4.0. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah pertama adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung di saka.untapsemarang.ac.id serta menggunakan kombinasi kuliah mimbar interaktif untuk fondasi teori, lalu beralih ke bedah studi kasus, yaitu case-based method pada artikel jurnal atau fenomena bisnis real yang ada di Indonesia. Dilakukan secara tatap muka untuk membantu pemahaman mahasiswa secara langsung. Dan materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran, video, kuis interaktif dengan menggunakan background.com dan Canva. Untuk interaction, dalam mata kuliah ini saya melibatkan 2 arah, ya, dengan padat komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa yang digunakan selama proses perkuliahan berlangsung agar kelas bersifat aktif. Untuk di dalam kelas menggunakan metode tanya jawab reflektif, diskusi kelompok kecil atau small group discussion untuk membedah perbedaan strategi pemasaran antara era sekarang serta era masa depan dengan studi kasus. Untuk di luar kelas, interaktif difasilitasi melalui forum diskusi asinkronus di grup koordinasi guna membahas kendala tim dalam perencanaan tugas, sehingga memberikan ruang konsultasi yang lebih fleksibel bagi semua mahasiswa. Untuk asesmen,
dalam mata kuliah ini adalah pertama, saya melihat bagaimana kemampuan mahasiswa diukur. Kemampuan ini menjabarkan sistem penilaian objektif dan transparan yang menggunakan capaian pembelajaran mahasiswa secara nyata sesuai prinsip akuntabilitas administrasi. Kedua, tugas kelompok atau yang bernilai berbobot tinggi. Mahasiswa diberikan studi kasus suatu entitas bisnis, lalu diminta menyusun dokumen analisis komparatif serta rekomendasi strategi transformasi fungsional pemasaran menuju era digital atau marketing 4.0. Untuk partisipasi aktif, penilaian terhadap kualitas argumentasi mahasiswa saat sesi diskusi, kasus, dan presentasi sesuai di kelas atau sesuai dengan RPS yang sudah dirilis. Untuk asesmen sumatif dalam mata kuliah ini adalah ujian tengah semester atau UTS, ujian tulis analisis kasus atau case analysis, kedua ujian akhir semester atau UAS, tugas akhir, laporan proyeksi rencana pemasaran digital atau marketing plan dan presentasi. Model pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama saya menggunakan metode berbasis kasus atau case based method. Model ini menempatkan mahasiswa pada posisi seorang mengambil keputusan atau decision maker atau administrator bisnis yang menghadapi dilema nyata di era industri saat ini. Cara penerapannya adalah saya sebagai dosen menyajikan kasus real tentang sebuah perusahaan konvensional yang terancam bangkrut karena perilaku yang masih terjebak di dalam marketing 1.0 atau 2.0. Misalnya kasus runtuhnya raksasa atau transformasi digital jamu tradisional. Mahasiswa secara kelompok mendiagnosis masalah administrasi internal dan merumuskan solusi apa strategis untuk menuju marketing 4.0. Mengapa? Karena di saat ini melatih mahasiswa mampu berpikir kritis atau critical thinking, analisis lingkungan bisnis, serta keterampilan komunikasi argumentatif saat mempertahankan solusi di sesi presentasi. Kedua, dengan menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini berorientasi pada hasil atau produk nyata yang dikerjakan mahasiswa dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana cara penerapannya? Pertama, mahasiswa diminta bermitra dengan pelaku usaha, misal UMKM atau UMKM lokal tradisional. Tugas mereka adalah menganalisis kesiapan bisnis tersebut menghadapi era industri 4.0. Lalu menyusun sebuah produk administrasi berupa blueprint pemasaran digital atau digital marketing plan blueprint yang mengintegrasikan aspek human centric atau marketing 3.0 dengan integrasi omnichannel atau marketing 4.0. Mengapa? Karena akan memberikan pengalaman mahasiswa secara praktis dalam mengelola proyek bisnis fungsional, kerjasama tim atau tim work, serta memanfaatkan data digital secara real. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya serta artikel jurnal reportasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran pada materi pertemuan pertama, yakni tahapan revolusi industri. Mari kita simak. Oke, teman-teman, halo semuanya. Nggak terasa kita sudah masuk ke semester 5 ya. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk pengambilnya adalah ibu sendiri. Nah, karena ini pertemuan pertama, jadi aku akan membahas awal pertemuan pertama, yaitu ini ya. Oke, kalian sebelumnya boleh absensi dulu. Oke, kalian boleh absen dulu. Sudah mengisi semuanya? Oke, siap? Sudah? Oke, kita langsung masuk ke sebelumnya kalian sudah mencoba dulu ya RPS-nya yang sudah Ibu Kalti sapa, kalian bisa download dan sekalian bisa pelajari untuk pertemuan pertama sampai
Nah, di pertemuan pertama, gue akan membahas materi pembelajaran pertemuan pertama, yaitu pertama, tahapan revolusi industri, kedua, pemasaran 1.0, ya, dengan orientasi produk khususnya, kemudian ketiga, pemasaran 2.0 dengan orientasi pelanggan, keempat, pemasaran 3.0 dengan orientasi nilai, ya, kelima, pemasaran 4.0 dengan orientasi digitalisasi. Oke, sebelum ibu masuk ke materi, aku akan bertanya. Kalian sudah mendapatkan RPS ya sebelumnya ya. Aku akan bertanya, kira-kira ada tahu nggak mengenai tahapan revolusi industri itu sendiri? Ada yang tahu? Silakan menjawab. Tahapan revolusi industri. Ada yang mengetahui? Ya, silakan. Jadi untuk tahapan revolusi industri adalah proses evaluasi global dalam cara manusia memproduksi barang bertransformasi dari tenaga manual atau hewan menjadi mekanis, digitalisasi hingga integrasi kecerdasan buatan. Jadi Mas Rizkia, jawaban Anda betul. Nah, kemudian juga akan menjelaskan mengenai tema pertama ini ya beberapa hal. Dari semua materi ini adalah bagaimana kita mengetahui terkait dengan evaluasi paradigma dari mekanisme ke arah mekanisasi ke arah digital atau transformasi pemasaran 1.0 hingga 4.0 di era ekonomi digital. Nah, kalian bisa tahu di sini ada beberapa tahapan di mana kita mengetahui bahwa industri 4.0 yaitu industri mekanisasi di mana tenaga uap dan air menuju produksi mekanisme awal. Kemudian di tahap kedua ada industri 2.0, elektrifikasi tenaga listrik memungkinkan produksi massal berskala besar. Kemudian tahap ketiga ada industri 3.0 atau optimalisasi dan menggunakan kapasitasnya dengan menggunakan apa? Komputer dan teknologi informasi mengoptimalisasi lini produksi. Kemudian kita masuk ke tahap industri 4.0, itu adalah tahap cyber physics, di mana Internet of Things atau IoT dan sistem cerdas menghubungkan dunia fisik dan digital. Nah, sebelum kita membahas tentang hal ini, pemasaran kita harus memahami dulu cara membuat barang dan bagaimana proses produksi. Nah, ada yang tahu apa itu transformasi digital? Transformasi digital yaitu integrasi teknologi digital ke seluruh aspek bisnis atau aspek organisasi yang secara fundamental mengubah cara beroperasi dan memberikan nilai tambah. Terima kasih Mbak. Nah, jadi kita jelaskan aja. Bayangkan waktu kita membuat baju awal dulu merajut, ya. Sebelum industri masuk 1.0. Kalau ingin memiliki baju kita rajut dulu awalnya, kemudian meminta benang. Pada saat industri ini kemudian untuk masuk ke industri organisasi, sekarang kita tidak perlu minta baju lagi, tapi dengan menggunakan mesin. Ya, skalanya bisa membuat 1000 baju rajut dalam sehari dengan model yang sama persis. Jika pabrik bisa memproduksi ribuan barang seragam dalam hitungan jam, maka akan besar pemilik pabrik. Nah, bagaimana cara menghabiskan stok barang disebut ilah yang disebut pemasaran waktu. Kuncinya adalah adanya revolusi industri, di mana sebagai katalisator absolut perubahan cara barang diproduksi secara langsung memaksa pergeseran perilaku pasar dan bagaimana menggunakan strategi ekonomi. Nah, kita masuk ke awal tahapan pemasaran 1.0. Ya, atau disebut dengan era orientasi produk. Ya, kalau kita kembali ke awal abad ke-20, mungkin kalian semua di sini belum lahir. Ada kalian yang sudah lahir ya. Abad ke-20, ya, di sini disebut era produk centric era. Ya, di mana fokus produsen sangat sederhana. Bagaimana mereka membuat seefisien mungkin, kemudian menggunakan harga secara. Kemudian masuk ke era pabrik adalah raja dan konsumen dianggap asing. Bagaimana analoginya? Kita berpikir bahwa seperti kantin sekolah pada zaman dulu yang hanya menjual satu jenis nasi goreng. Kamu mau makan nasi goreng tanpa cabai tidak bisa karena
mereka sudah memasar dalam jumlah terlalu besar, kemudian kalau mau disilakan, mau tidak mau disilakan. Ya, itu kalau kita melihat pemasaran jualan-jualan. Atau era industri orientasi produk, ya, di mana hanya berfokus pada produk atau produk sentrik, fokus pada skala ekonomi dan efisiensi produk atau pabrik, ya. Konsumen tidak murni sebagai pembeli massal, bukan tanpa identitas atau kebutuhan Kemudian kita loncat ke bagaimana strateginya dengan menggunakan strategi 1.0, ya. Dimana pada kita lihat ada proses namanya input, proses, kemudian output, ya. Secara operasional pemasaran 2.0 bekerja dalam siklus linear yang kaku, ya. Ada input, ada proses, ada output. Kalian di sini ada input, ya. Input di mana ada namanya standarisasi produk, ya. Menekan biaya produksi serendah mungkin, kemudian melakukan proses. Proses di sini adalah distribusi basic ekstensif, memastikan barang tersedia di mana-mana. Baru outputnya menginginkan penjualan volume setinggi mungkin, ya, dengan mendapatkan laba setinggi mungkin. Atau istilahnya adalah pasar massal. Nah, di sini kenapa bisa bersifat kaku? Ya, karena nilai yang ditawarkan murni hanya fungsionalitas, ya, hanya murni menginginkan profit saja, tidak melihat segi konsumer sentrik. Seperti contohnya, orang membeli mobil Ford Model T karena ingin pamer tradisional, atau sekarang ingin membeli mobil Hyundai atau BRD hanya ingin melihat pamer status sosial, tapi murni karena bukan alat transportasi, hanya tidak perlu berjalan kaki atau analoginya apa? Seperti kalian membeli garam, nah, di garam lokal yang dibungkus plastik polos tanpa merah. Kita membeli murni karena fungsinya, karena untuk makan, menambah bumbu, ya, rasa, ya, bukan karena ikatan emosional dan baik garam. Ya, seperti membeli gula, yang membeli garam curah atau minyak curah. Kita lanjut. Kita masuk ke pemasaran era orientasi pelanggan dan mulai penyederhanaan atau disebut dengan pemasaran 2.0, ya. Masuk utamanya apa? Berpusat pada pelanggan, udah mulai mikir pelanggannya supaya nggak tertinggal, ya. Customer centric. Katalis berubahnya apa? Dengan perkembangan teknologi informasi membuat konsumen lebih cerdas, lebih selektif dalam memilih produk, ya, lebih memilih apa yang mereka sukai atau mereka nyaman, ya, memiliki akses ke alternatif produk yang mereka pilih. Nah, kondisi pasar saat ini bagaimana? Kondisinya adalah pembeli memegang kendali, merek adalah sebagai pemasar hendak atau dan pemasar harus mulai mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan. Nah, atau disebut dengan customer centric era. Jadi merek bukan lagi sebagai merek menyadari bahwa mereka tidak lagi berteriak beli produk saya, beli dong produk saya, tidak, tetapi mereka harus mulai bertanya apakah yang sebenarnya mereka butuhkan, maksudnya Anda butuhkan, ya. Di era ini kendali mulai bergeser di tangan pembeli. Nah, diskusi dari Ibu, menurut kalian apa efeknya bagi perusahaan jika kita memaksakan memilih produk dengan era 1.0 atau customisasi era 4.0? Menurut kalian bagaimana? Kalian mau lebih memilih yang mana? Era fungsionalitas atau lebih memilih orientasi pelanggan? Ya, pastinya, ya, mulai berbenah, ya, perusahaan mulai berbenah, mulai berpikir bahwa bukan lagi pabrik adalah raja, tapi pelanggan adalah raja. Nah, kondisinya apa? Untuk strategi menggunakan 4.0. Nah, kita melihat ada namanya ST, ya, segmenting, ya, targeting dan positioning. Kalau segmenting apa? Segmenting memecahkan pasar massal menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik. Kemudian baru memilih target.
menambahkan citra unik di benak pelanggan atau main target pasarnya siapa. Nah, pemasaran ini tidak hanya membidik dompet, maksudnya uang konsumen ya, tapi juga berusaha merebut pikiran mereka, hati di dalam transaksi. Ya, makanya kita sebut kalau kita mau beli deterjen yang kita sebut adalah Renisu, sementara kita beli adalah produk lain. Ya, ada beberapa hal tersebut. Berarti merek Renisu sudah masuk ke benak pelanggan, meskipun kita belinya merek. Nah, apa yang kita lakukan? Fungsionalitas dan fungsional situasinya. Ya, ini analoginya apa? Seperti contohnya Coca-Cola. Coca-Cola menargetkan segmen keluarga dan kebersamaan anak. Siapapun orang pasti tahu merek Coca-Cola di manapun mereka berada di negara lain ya. Makanya positioning adalah pekerjaan bersama. Pepsi, kalau Pepsi ya, Pepsi itu siapa? Kompetitornya Coca-Cola. Mereka saling berkompetisi ya. Kalau Pepsi bagaimana? Menargetkan segmen anak muda pemberontak. Maksudnya gimana? Lebih ke generasi baru yang lebih dinamis. Jadi intinya adalah Coca-Cola dan Pepsi sama-sama minuman terus mengandung soda, sedangkan hal lain adalah mereka yang berbeda adalah menanamkan strategi antara emosi dan keluarga masing-masing. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pemasaran 3.0 ya, atau era orientasi lebih ke nilai kemanusiaan. Tadi fungsional, kemudian orientasi pelanggan, sekarang adalah kemanusiaan atau human mindset ya. Di sini kita lihat yang utamanya apa? Berfokus pada nilai atau value pelanggan dan kemanusiaan atau value driven atau human centric. Maksudnya bagaimana? Dimana ada pergeseran paradigma ya, konsumen tidak hanya dilihat sebagai target pasar, tapi kita melihat di situ ya, melainkan sebagai manusia seutuhnya atau whole human beings. Nah, motivasi apa? Motivasi konsumen adalah selain yang mereka dapatkan adalah secara kepuasan emosional pada saat mereka membeli produknya. Nah, konsumen juga secara aktif mencari merek yang mereka cocok atau mencari merek yang memang mereka suka atau mereka cocok ya. Kemudian melihat nilai moral, sosial serta keutamaan lingkungan. Makanya dengan khusus yang ya terbuat dari bahan yang vegan, halal, bersertifikat halal, tidak ada animal tester dan lain-lain. Nah, makanya mereka karena kenapa konsumen lebih concern di tahap ini adalah tahap kemanusiaan. Jadi memasuki abad 21, dunia menghadapi isu namanya pemasaran global. Makanya setiap produk yang mereka buat pasti harus menyelesaikan kondisi bagaimana mengurangi isu-isu terkait dengan krisis global ya, pertimbangan sosial dan krisis moral. Makanya konsumen yang semakin dewasa menyadari bahwa konsumerisme akan merusak diri. Nah, seperti kita kasusnya sepatu ya, terbuat dari bahan yang ramah lingkungan juga. Nah, diskusinya adalah apakah kalian rela membayar harga yang lebih mahal atau sekitar 20% lebih mahal dibandingkan dengan produk yang lain. Kalian dari mana? Meskipun berbahan ramah lingkungan, kalian memilih yang mana? Yang pastinya aman, ya, tidak terlalu mahal juga, dan tetap melihat kondisi 3P. People, planet, triple 3P. Ya, sebenarnya istilahnya adalah tidak diuji pada hewan. Inilah strateginya apa? Karena sudah strategi 3.0 ya, dengan adanya sukses di era 3.0 ini, merek harus memiliki balansi keseimbangan yang disebut dengan model 3I. Ya, itu apa? Pertama adalah brand identity. Ya, brand
membuktikan janji merek lalu tindakan nyata di misi sosial atau menghargai jiwa atau spirit. Nah, makanya ada beberapa iklan dari produk-produk tertentu, mereka sebagian laba mereka digunakan untuk CSR. Ya. Kemudian yang namanya brand image, membangun ikatan branding emosional terhadap konsumen, ya, di hati konsumen. Nah, dengan menggunakan 3 ini, apa yang perlu diperlukan? Pertama adalah strategi kunci. Dengan apa? Ada namanya komunal dan misi sosial. Jadi sedikit mereka memasukkan misi sosial, supaya apa? Tujuan akhirnya adalah mereka membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apa yang ditawarkan? Tidak hanya fungsional, emosional, dan tadi ada penambahan spiritual. Nah, yang satu ini yang saya adalah warga. Nah, kalau mula mereka membranding bahwa mereka adalah ramah lingkungan dan bersertifikat. Terbukti sampai sekarang mereka masih bertahan dengan beberapa brand sister lainnya di bawah naungan PT Paragon. Oke, kita masuk ke apa yang perusahaan portfolio atau era orientasi digital. Ya, sudah mulai menambah ke digital ini, ya. Awal pertamanya apa? Integrasi daring dan luring, ya. Ini anak-anak gadget suka sekali dengan daring ini. Atau sifatnya digital centric atau omnichannel. Udah. Kok tak ingin orang udah. Oke. Mikrofon siapa? Yuk. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya dari materi hari ini adalah apa? Dalam naskah bisnis modern, teknologi digital 4.0. 4.0 itu apa? Adalah pengaktifan mutlak namun nilai kemanusiaan 3.0 akan selalu menjadi inti penggerak. Oke, setelah Ibu memberikan materi hari ini, kita akan kuis ya. Jadi seberapa kalian memahami pemaparan hari ini, kita akan melakukan kuis. Oke, sudah mendapat semuanya, teman-teman. Oke, silakan kalian bisa mengakses mulai dari sekarang. Oke, kelas yang pertama, yang pertama Mbak Mutia Wakil. Kedua ada Mbak Alia, ketiga ada Mbak Amanda, yang lainnya masih mulai menambah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa kita akhiri. Jadi sebagian besar kalian bisa memahami betul apa yang sudah diberikan materi kepada hari ini. Nah, next time untuk pertemuan selanjutnya, kita lihat first month Mutiara Wakil, Mbak Alia, dan ketiga ada Mbak Amanda. Dan terima kasih teman-teman. Oke, next time kita akan membahas untuk pertemuan berikutnya terkait dengan masuk ke kasus ya, bagaimana evaluasi bisnis dari mesin uang hingga algoritma khusus untuk revolusi industri pemasaran 1.0 sampai dengan 4.0 melalui program Kopi Nusantara. Dan itu akan mengansipkan juga berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu di kasus COVID-19 juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.